Nah, untuk sesi kali ini, mungkin saya nggak perlu kenalan lagi ya, gitu, karena insya Allah teman-teman semoga masih ingat saya, nama saya Miss Putih. Insya Allah hari ini kita akan berkegiatan bersama selama kurang lebih 1 jam. Nah, kalau dulu mungkin pas minat bakat teman-teman banyak sekali merefleksikan diri gitu kan. Nah, sekarang untuk kegiatan kali ini saya ingin ngajak teman-teman bermain dan juga nanti mungkin ada sesi materi dan juga ada diskusi dan semoga teman-teman antusias dan juga bersedia untuk berpartisipasi ya dalam permainan yang akan saya buat. Oke. Ini sudah di-share, saya akan share screen. Oke. Nah, ini tentang empati. Nah, saya akan mengawali dengan permainan tebak kata. Teman-teman mungkin pernah ini ya nonton Tonight Show. Nah, nanti akan saya berikan rangkaian gambar dan nanti teman-teman diminta untuk menebak apa sih sebenarnya maksudnya kata dari gambar tersebut gitu. Oke, saya minta partisipasinya di kolom chat ya, teman-teman. Siap ya? Ini saya kasih contohnya dulu. Nah, apa nih kira-kira? Ada yang mau coba nebak? Yuk, Bahasa tubuh. Bahasa tuh, ya betul. Nah, ini kita cepet-cepetan ya, nanti di kolom chat aja gitu. Jadi saya nggak tahu nih suara siapa gitu, jadi biar saya tahu, nanti teman-teman cepet-cepetan ngetik di chat, oke? Oke, itu benar, bahasa tubuh. Oke, gambar kedua. Bapak Ibu Guru kalau mau berpartisipasi boleh ya. Gambar kedua siap ya? Ayo. Siap, Miss. Siap, oke. Di kolom chat aja ya, tidak usah disuarakan, oke? Siap. Gambar kedua, ini masih contoh, kita belum bermain, oke. Waduh, apa nih? Ada yang udah bisa menebak? Belum? Belum tepat, Farel? Oke, saya kasih waktu. Apa nih? Oh, ada percintaan, ada perhatian. Baru berapa nih yang respon? Ada 5 orang, 6 orang? Pencitraan, oke. Ada lagi yang lain? Itu gambarnya love ya, Miss. Bingungin banget ya. Nggak apa-apa, justru ini menebak kira-kira isinya apa gitu ya. Oke, saya buka ya, ini apa maksudnya. Kira-kira ada yang benar nggak ya? Perhatian. Oke, siapa yang benar nih? Yang pertama tadi, yang benar Sabrina. Wih, Sabrina benar, perhatian. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita cepet-cepetan ya, dan saya akan catat siapa nih yang paling cepat dan tepat dalam menjawab atau menebak. Oke. Jadi ya, sekarang sudah mulai. Gambar pertama. Iya. Iya, udah ada yang benar. Iya, betul, betul. Betul sekali. Perasaan ya, perasaan. Ini siapa yang benar? Ada yang perasaan? Wah, ini kurang tepat. Perasaan. Yang benar, Javi. Ya. Kenapa perasaan? Ini peras. Tambah sasah, tambah-an. Jadi perasaan. Oke? Oke, Javi benar ya, Javi. Oke. Apakah Javi bisa menebak gambar selanjutnya? Kita coba. Siap ya? Wede. Apa nih? Apa itu? Ayo, ayo, ayo. Kira-kira apa? Dihubungkan sama kegiatan kali ini. Apa yang akan kita bahas? Oke. Ini siswa ada yang mau nebak lagi? Oh, ekspresi muka, ekspresi wajah. Oh, Tegar, bingung ya Tegar ya? Ini apa ini? Oke, karena udah ada yang benar, jawabannya adalah
ekspresi wajah. Yang benar, oh ini SMA BMD Jogja Miss Manis ya? Miss Manis benar, oke. Gambar ketiga, oke. Waduh, apa ini kira-kira? Ini. Ayo yang lain, apakah benar? Farel dicoba aja Farel. Apa nih kira-kira? Itu aku nggak tahu namanya siapa ya. Oke. Syarukan. Iya itu namanya Syarukan benar. Nih kayaknya yang nebak seputar Farel, Deva, Tegar. Nih yang lain kemana nih ya? Kerenza, oke mendengarkan. Yang lain mana partisipasinya? Yo, Nawarna. Apa mesti di absen satu-satu, Miss? Oke, baik. Benar. Oke, benar ini. Mendengarkan. Mungkin agak maksa ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada apa namanya telinga untuk mendengar tambahan. Jadi mendengarkan. Oke. Next, gambar berikutnya. Atau ini yang guru-guru ini dulu ya, stop dulu ya. Kita coba apa namanya challenge siswa-siswanya. Ini bisa nggak nih nebak gambarnya? Kayaknya kalau Bapak Ibu guru udah jago soalnya ya. Oke, next selanjutnya. Apa ini? Kira-kira apa ya? Oh, betul. Oke. Oke, sudah ada yang betul. Betul sekali. Ini es dan ini apa nih? Kue apa nih? Kue mochi ya. Jadi es mochi emosi maksudnya. Begitu. Oke. Next. Gambar berikutnya. Siap ya? Gambar berikutnya ya. Oke. Gampang lah ini. Ini pada banyak yang typo ya. Oke, masih saya tunggu. Prima, Sabrina, Deva, oke. Siku-siku, iya bener juga sih siku-siku ya. Mana lagi nih yang lain? Baru 6 orang yang respon. Yang lain masih menyimak kan ya? Atau bingung atau blank sama sekali? Oke, benar jawabannya adalah kira-kira sudut pandang. Ini sudut dan ini pemandangan. Sebenarnya ini adalah gambar pulau pandang gitu kalau kita tahu. Ini jadinya sudut pandang. Oke. Masih ada gambar lain? Next ya, siap ya? Oke. Apa nih kira-kira? Kurang tepat, Prima. Masih kurang tepat. Ya, kira-kira apa? Belum tepat. Harus dilihat, jangan dari yang hanya terlihat. Mungkin ada sudut pandang lain dari gambar-gambar ini. Nah, oke. belum ada yang benar nih. Ada Bapak Ibu guru mau coba? Kira-kira apa nih? Dihubungkan dengan tema kita. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Apa ya, Miss Putih ya? Nyerah ya? Nyerah nggak? Perlu waktu?
Kukabari. Kukabari, oke. Pas, oke. Masih belum tepat, Miss Winda. Bukan kucintai juga. Oke. Saya buka ya. Moga-moga saya nggak ditimpuk ya abis ini ya. Enggak, Miss. Jawabannya adalah menghormati. Kira-kira kenapa kok bisa menghormati? Jauh sekali. Kucing itu nama lainnya di daerah lain itu Meng. Meng, ada bendera Indonesia yang harus kita hormat dan jadi menghormati. Emang harus beyond imagination ya. Jadi agak-agak imajinatif ya. Iya, betul. Oke. Banyak yang cocok lagi ya nih. Oke, masih ada lagi ya. Selanjutnya. Masih ada lagi, tenang aja. Mudah-mudahan ini saya nggak ditimpuk ya. Oke. Belum tepat. Kelenza belum tepat. Iya, itu aura kasih sih, bener. Ayo. Masih ditunggu. Siswa-siswa yang lain? Oke, udah ada 2 orang yang benar. 3 orang benar. Oke, saya buka ya. Karena udah ada yang benar. Betul, kasih sayang. Jadi ini siapa? Aura kasih. Ini gambar aura tapi disilang berarti tidak dipakai. Dan ada gambar hati. Jadi hati it means sayang kan. Jadi kasih sayang gitu. Ada satu lagi, the last one. Siap ya? Oke, ini gampang sekali kayaknya. Kalau misalnya di sini ya, berarti kan tuh berarti kita jangan lebih dua. Belum tepat, Farel. Oke, betul. Cinta Pramesti yang paling cepat. Iba. Ya, jadi ikan, kannya dicoret, terus ada orang ba. Jadi Iba. Oke. Masih ada lagi nggak ya? Asik-asik, Miss. Oke, ternyata sudah habis. Saya sudah kehabisan bahan-bahan yang garing ini. Oke, semoga permainan tadi memanaskan teman-teman semua sehingga jadi atensi, jadi siap untuk dalam 40 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai empati. Nah, kita langsung masuk ya, agak-agak serius dikit, tapi semoga ini nggak memberatkan, tapi insya Allah nanti kita akan coba berdiskusi agar teman-teman bisa merefleksikan sesuai dengan pengalaman diri teman-teman ya. Nah, sebelum masuk materi, saya ingin memberikan gambar ini, dan saya minta teman-teman memberikan respon. Apa sih yang teman-teman pikirkan, atau apa yang teman-teman rasakan, atau apa yang teman-teman kira-kira hayati dari gambar ini. Boleh di kolom chat ditulis pikiran teman-teman ketika melihat gambar ini. Ini ada gambar, ini kayaknya sudah sering dilihat ya di berbagai macam sosial media. Kira-kira apa makna dari, apa sih yang ingin disampaikan dari gambar ini? Kedua pihak mengalami kesulitan, Miss. Siapa? Ini sebut nama biar saya tahu juga siapa. Ya. Sorry suaranya ini. Zarkia, tadi Zakia ya? Kenapa nak tadi? Apa maknanya? Betul, kedua pihak sama-sama mengalami kesulitan. Ya, kedua pihak sama-sama mengalami kesulitan, betul. Ada lagi yang ingin mencoba memaknainya?
Azab kubur. Mohon maaf, ini masih hidup ya, jadi belum dikubur. Jadi kira-kira apa? Oh, Farel, berbagi rasa sakit. Oke. Saya tampung dulu. Ada lagi? Ada yang ingin mencoba kira-kira maknanya? Tadi yang diungkapkan siapa? Kenzi ya? Tadi siapa yang pertama? Zaki, Sama Miss. Zaki. Oh, Zaki sama Farel ini benar, tapi masih belum tepat gitu. Jadi sebenarnya ada makna lain dari gambar ini. Yuk, kira-kira apa nih? Ada yang mau coba lagi? Saya Miss Iya, siapa namanya? Rima. Suaramu halus sekali, Nak. Siapa? Rima. Rima. Iya, oke. Apa? Rela berkorban demi cinta. Rela berkorban demi cinta. Oke, saya tampung. Rela berkorban demi cinta. Jadi tadi ada apa namanya, berbagi rasa sakit atau rela berkorban demi cinta. Oke, saya tampung. Tapi sebenarnya ini nggak ada yang salah, tapi mungkin ada yang lebih tepat. Jadi sebenarnya gambar ini bercerita tentang sudut pandang teman-teman. Kenapa sih sudut pandang? Coba teman-teman bayangkan. Mungkin ini adalah menggambarkan tentang relationship, artinya hubungan antar personal. Nah, dalam pandangan si wanita mungkin dalam sudut pandangnya dia akan berkata, kok kenapa sih aku nih udah sakit gitu, terus ada ular yang menggigit tanganku, tapi kenapa sih ini lawan bicaraku atau si cowok nggak narik aku dengan lebih kuat gitu, dengan tenaga yang dia miliki sekuat tenaga, kenapa kok malah aku seperti didiamkan saja, itu menurut si perempuan. Tapi si laki-laki mungkin dia juga punya pikiran lain gitu. Aku nih udah tertimpa batu besar gitu, aku nih menderita gitu. Aku udah capek untuk apa namanya menjaga kamu biar nggak jatuh ke jurang. Kenapa sih kamu kok nggak coba manjat gitu dengan kekuatanmu gitu kan? Nah, tanpa si laki-laki itu tahu bahwa ternyata si perempuan ini juga mengalami sebuah kesakitan, yaitu ada ular, dan si laki-laki ini tidak melihat bahwa tangan si perempuan ini digigit oleh ular gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya gambar ini memberikan makna atau ingin mengajak kita bahwa bisa jadi apa yang kita pikirkan terhadap lawan bicara kita itu tidak seperti sudut pandang kita. Bisa jadi lawan bicara kita merasakan sakit yang lebih dalam dari apa yang kita pikirkan. Dan bisa jadi sebaliknya gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak pernah akan tahu rasa sakit atau pengorbanan orang lain ketika kita tidak mencoba untuk mencari tahu itu. Nah, ini berkenaan dengan sudut pandang dan rasa sakit inilah yang kemudian ini akan coba kita diskusikan di sesi kali ini. Terus apa sih hubungannya dengan empati, Miss? Kalau kayak gitu, nah sekarang kita masuk. Jadi apa sebenarnya empati? Menurut psikolog sosial Baron and Brain, empati itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Kuncinya, merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati, dan juga mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan mengambil perspektif orang lain. Kuncinya ada di kata merasakan dan mencoba untuk beraksi atau berespon untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sudut pandang orang lain gitu. Jadi bukan sudut pandang kita gitu, tapi sudut pandang orang yang lawan bicara kita atau orang yang memang memerlukan bantuan kita. Itu bedanya. Terus apa? Mungkin kita bertanya-tanya ya, sebenarnya apa bedanya empati sama simpati kalau gitu, Miss? Ini juga ada simpatinya, merasakan simpatik. Terus apa bedanya sebenarnya empati dengan simpati? Nah, empati dalam hal ini lebih ke put yourself into their shoes. Jadi memang melihat situasi atau konteksnya dari sudut pandang orang tersebut. Sedangkan simpati
simpati ini lebih ke memahami dari sudut pandang kita. Misalkan kita melihat orang lain kehilangan dompetnya gitu kan. Nah, orang yang simpati akan merasa kasihannya dia kehilangan dompet, udah sebatas itu. Jadi dari sudut pandang kita, kita kasihan orang tersebut kehilangan dompet. Tapi orang yang empati, dia akan mencoba untuk, oh pasti dia sedang kebingungan ya. Mungkin dia jadi nggak punya ongkos untuk misalkan pulang dan lain sebagainya. Terus mungkin dia juga merasa cemas atau merasa takut karena mungkin baru mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dan kita bisa meng-offer atau menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu nih biar kamu merasa lebih baik, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Kalau simpati hanya sekedar mungkin perasaan kasihan, perasaan iba dari sudut pandang kita, tapi kalau empati mencoba merasakan emosinya dan mencoba untuk tadi memberikan solusi, kira-kira apa sih yang bisa membuatnya lebih baik dan lebih nyaman lagi. Itu kuncinya. Bedanya empati dan simpati. Nah, why is empathy important? Nah, ini mungkin pertanyaan tadi ya, Miss Manis ya, dari tema kita. Terus kenapa sih kok penting banget empati itu ada di muka bumi ini? Atau penting banget sih empati ini ada di hubungan sosial kita? Kenapa sih? Jadi, kita punya kebutuhan, atau secara nature, kita punya kebutuhan untuk berkoneksi dengan orang lain. Itu adalah suatu hal yang memang itu kebutuhan alamiah dasar kita gitu. Nah, dan kita juga punya kebutuhan untuk dilihat, didengarkan, dan direspon kebutuhannya. To be seen and heard and have our need responded. Itu adalah alamiah kebutuhan dasar kita. Nah, empati dalam hal ini dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Baik ketika kita menerima empati maupun ketika kita menawarkan empati atau memperlihatkan rasa empati kita kepada orang lain. Jadi pada dasarnya ini adalah kebutuhan dasar kita. Nah, terus sebenarnya efeknya empati sendiri nih buat kita pribadi ini apa sebenarnya, Miss, gitu kan? Ada 3 hal dasar yang kemudian saya rangkum sebagai dampak dari perilaku empati ini, yaitu adalah dari sisi personal relationship. Artinya, dalam sebuah hubungan, baik hubungan antar keluarga, hubungan antar saudara, hubungan pertemanan, bahkan mungkin hubungan romantis dengan lawan jenis misalnya, ketika hubungan tersebut ada empati di dalamnya, maka itu akan membuat hubungan semakin hangat, akan membuat hubungan semakin baik, dan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Karena kenapa? Satu sama lain bisa saling memahami, mencoba untuk saling memahami. Satu sama lain bisa mencoba untuk saling, misalnya memahami sudut pandangnya masing-masing. Satu sama lain bisa mencoba untuk menawarkan bantuan. Maka dari itu, untuk personal relationship, empati ini sangat berperan besar untuk kehangatan atau harmonisasi suatu hubungan. Gitu. Nah, kedua, efeknya dalam dunia profesional. Dalam dunia profesional, ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan pentingnya empati dalam sebuah hubungan profesional. Jadi ini ada penelitian tentang dokter. Ketika dokter yang merawat pasiennya dengan empati dan mungkin empatinya tidak terlalu baik gitu ya. Jadi sekelompok dokter diberikan suatu training empati dan sekelompok lagi tidak. Nah, pada kelompok dokter yang diberikan training empati itu menunjukkan tingkat kesembuhan pasien yang lebih baik dibanding dokter-dokter yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan training tentang empati. Artinya apa? Bahwa dalam hal ini, dalam hubungan keterkaitan dokter men-treat pasiennya, ketika dokter memperlihatkan empati, maka itu akan berdampak positif terhadap derajat atau level kesembuhan pasiennya. Tidak hanya di dalam dunia kedokteran, bahkan di dunia perusahaan misalnya, seorang leader yang memiliki empati
terhadap timnya atau terhadap anak buahnya itu akan berpengaruh terhadap performa atau kinerja timnya. Jadi tidak hanya di bidang service atau pelayanan, tapi bahkan di dalam dunia profesional, kerja tim dan lain sebagainya, empati ini memiliki dampak dan peran penting dalam performa profesional seperti itu. Nah, dan yang paling penting sebenarnya efek dari empati adalah untuk diri kita sendiri, personal development. Coba teman-teman bayangin, ketika kita mampu untuk melihat banyak sudut pandang, artinya dalam hal ini kita mencoba men-challenge diri kita, mencoba untuk berpikir, untuk membuka rasa ingin tahu kita. Kenapa sih kok orang bisa seperti itu ya? Misalkan seperti itu. Kenapa sih kok ternyata peristiwa ini bisa berdampak sedemikian besar gitu. Jadi curiosity kita ini terpantik gitu kan, dan ini juga akan membuat kita semakin lebih bijak untuk dapat menilai sesuatu, dan pastinya hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan personal kita menjadi ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi itu efek empati tidak hanya untuk orang yang menerima, tapi bahkan untuk diri kita sendiri itu memiliki efek yang sangat baik. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya cara kita melatih untuk dapat menampilkan empati? Helen Rees ini adalah salah satu associate professor di Medical Harvard School. Dia merangkum sebenarnya ada 7 kunci untuk kita bisa melatih atau menampilkan empati. Yang 7 kunci itu merupakan akronim dari empati itu sendiri. Nah, apa aja nih? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, eye contact. Sekarang saya coba tanya teman-teman, dan teman-teman boleh merespon ya di kolom chat. Teman-teman pernah nggak ketika ngobrol sama temennya nih, gitu kan? Ketika ngobrol sama temennya, terus lagi asik cerita gitu, tapi lawan bicara teman-teman malah asik megang handphone. Iya, gitu. Perasaan teman-teman gimana? Coba saya pengen tahu. Perasaan teman-teman ketika tadi berbicara, tapi lawan bicara kita tidak melihat. Nah, perasaan teman-teman seperti apa? Boleh di kolom chat. Iya betul, tidak mendapat perhatian penuh. Apa yang teman-teman rasakan ketika tidak mendapat perhatian penuh? Emosi apa yang kemudian teman-teman rasakan? Lagi asik-asik bicara, jadi tidak mau berteman lagi ya, oke. Sedih, oke, Prima merasa sedih. Kecewa, oke. Sedih, terseduh-seduh. Agak sedih gitu kan. Ya bayangin kita lagi asik-asik cerita, tapi ngeresponnya, iya, oke gitu kan. Marah, oke ya. Bahkan ada yang sampai merasa marah ya gitu. Nah, terima kasih sama teman-teman yang udah sharing. Iya benar. Jadi eye contact ini penting banget sebenarnya ketika kita berbicara atau berhubungan dengan orang lain. Kenapa sih eye contact ini penting? Karena eye contact ini merupakan first indication that we have been noticed by someone. Ini adalah indikasi awal, indikasi pertama. Kita diakui, dihargai keberadaannya oleh orang lain. Tadi ya, kalau misalnya kita lagi ngobrol tapi nggak dilihat, kok kayak kita kayak merasa nggak dihargai ya, jadinya kayak kok gini sih, nggak ngelihat gitu kan, jadi merasa sedih, jadi merasa kecewa, bahkan ada yang sampai merasa marah gitu kan, karena ya ini eye contact adalah salah satu tanda bahwa kita dinotis keberadaannya oleh orang lain. Dan tadi, secara alamiah, to be seen, understood, and appreciate itu adalah naluri alamiah kita untuk bisa dilihat, dipahami, dan diapresiasi keberadaannya oleh orang lain. Tuh. Jadi yang pertama, ketika kita ingin menampilkan perilaku empati, maka jaga eye contact kita. Nah, tapi perlu hati-hati juga nih teman-teman. Jangan sampai kita sama stranger atau orang yang baru kita kenal, terus kita eye contact terus gitu kan, yang ada strangernya merasa nggak nyaman gitu kan. Jadi harus lihat-lihat juga konteksnya eye contact ini diperlakukan. Oke. Tadi eye contact untuk eye contact. Nah, sekarang M. M ini adalah muscle of facial expression.
Kenapa ini penting untuk dipahami atau untuk dimengerti gitu? Kita tahu teman-teman bahwa wajah ini adalah salah satu bagian tubuh yang mungkin tidak pernah tertutup ya, kecuali sekarang pakai masker ya, jadinya ketutup ya gitu. Tapi dalam hal ini wajah adalah salah satu bagian tubuh yang tidak pernah tertutup. Dan wajah ini menyimpan banyak informasi penting teman-teman dari perasaan atau pemikiran dari lawan bicara kita. Kenapa? Karena ya tadi, wajah ini sebagai salah satu peta memahami lawan bicara kita. Kalau teman-teman tahu tentang facial expression, jadi ada enam emosi dasar yang wajib kita pahami dan ketahui ekspresinya. Bagaimana otot-otot wajah di 6 ekspresi ini jelas berbeda ya teman-teman ya. Ketika happy, coba senyum semuanya, apakah sama penampakannya dengan gambar happy? Wah, itu Miss Manis sudah senyum. Nah, mirip ya Miss ya. Jadi terbuka ini, ada mulutnya terbuka, giginya terlihat, lalu lihat alisnya, posisi alis sedemikian melengkung, lalu ada ekspresi di mata yang berbinar seperti itu. Tapi coba bayangkan ketika sad atau sedih. Ya, biasanya ketika sedih memang tarikan bibir menjadi melengkung ke bawah ya gitu. Lalu ada di alis juga menurun seperti itu. Nah, ketika anger, kalian teman-teman bisa bayangkan ketika orang tua marah atau guru marah. Wah, itu udah kelihatan ya dari wajahnya kayak okay, I'm in trouble now gitu kan. Jadi memang tergambar gitu. Apalagi misalnya ketika marahnya sudah dalam level yang ekstrim gitu, bahkan sampai keluar mungkin urat-urat yang ada di leher dan juga wajah gitu. Jadi dari perubahan muscle atau otot-otot di wajah ini merupakan kunci atau salah satu informasi kita memahami orang lain gitu. Termasuk ketika dalam keadaan takut, jijik dan juga terkejut. Nah, ini adalah 6 ekspresi emosi dasar yang harus teman-teman pahami gitu. Karena sebenarnya emosi itu banyak dan nanti akan banyak lagi turunannya dan nanti kita akan coba bahas di selanjutnya. Oke. Jadi tadi M singkatan dari muscle of facial expression. Nah, ini penting untuk dipahami. Selanjutnya P, postur. Oke, sekarang saya mau nanya. Kalau tadi tentang eye contact, ketika teman-teman tidak dilihat saat sedang berbicara, nah tentang postur, ya eye contact-nya ada sih, tapi posturnya ketika berbicara misalnya tidak menghadap teman-teman gitu, maksudnya agak-agak menyerong, atau misalnya ketika berbicara begini, melipat tangan di dada gitu kan, atau misalnya ketika berbicara yang apa sih gitu kan, nampak tidak excited kan sebenarnya ketika posturnya begini terus nampak tidak excited. Nah, inilah pentingnya postur ketika kita berkomunikasi atau menghadapi orang lain. Kenapa? Karena postur ini adalah salah satu pengantar dari sebuah hubungan. Gitu. Apakah kita diterima atau tidak itu bisa juga tergambar dari postur dari orang tersebut gitu. Tadi ketika begini, wah ini kan wah kayaknya udah nggak nyaman nih kita juga kan gitu. Kayaknya juga mungkin orang sudah menutup untuk misalnya bersikap terbuka dan lain sebagainya. Jadi dari postur itu kita bisa memahami dan menilai atau men-scan gimana nih kira-kira kondisi dari orang lain gitu. Itu P untuk postur. Selanjutnya A, affect. E, affect. Nah, affect ini adalah istilah sains dari ekspresi emosi gitu. Nah, ekspresi emosi ini kan setiap emosi itu kan punya label ya teman-teman. Sedih, marah, terkejut, kesepian, bosan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih pentingnya affect ini atau kita melabel emosi? Karena ketika kita mampu untuk melabel emosi, secara otomatis otak kita ini akan mengarahkan bagaimana kita memandang orang dan bagaimana kita bertindak terhadap orang tersebut. Misalnya gini, teman-teman lagi berjalan nih di mall sama adik gitu kan. Lagi jalan ngobrol enak-enak, tiba-tiba si adik berhenti, terus ngegenggam tangan teman-teman lebih erat. Terus air mukanya berubah ketika dia melihat di depannya ada orang yang mungkin dia kenal. Teman-teman bisa
memperhatikan air mukanya berubah nih, kenapa nih? Oh, kayaknya adik takut nih. Nah, ketika kita melabel, oh oke, adik takut. Nah, secara otomatis ada perasaan atau otak akan mengarahkan kita untuk pertama bisa jadi melindungi adik kita dulu. Ini apa? Apa yang dia takutkan? Oh, mungkin sama orang yang di depan gitu. Kita akan berusaha untuk melindungi dan mungkin juga akhirnya mencoba untuk menjauh dari sumber ketakutannya. Jadi pentingnya kita untuk paham atau kita melabel dari emosi itu sendiri adalah karena itu akan mengarahkan tindakan kita. Nah, tadi saya bilang emosi ini banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu guidance atau mungkin petunjuk yang bisa kita pelajari gitu. Jadi dari 6 emosi dasar yang tadi saya tunjukkan di awal yang di Mask of Expression, ternyata banyak turunannya teman-teman. Dan ini dibuat roda emosi ini dibuat oleh Dr. Gloria Wilcox. Misalnya ya, sedih itu macamnya banyak gitu. Ada sedih karena rasa bersalah, ada sedih karena ditinggalkan, patah hati misalnya, seperti itu kan. Ada sedih karena putus asa, ada sedih karena murung, ada sedih karena kesepian, ada sedih karena bosan. Ketika kita tahu, oh dia sedih, apa nih? Oh dia sedang putus asa. Nah, kita akan berbeda treatnya ketika kita menilai dia sedih karena kesepian. Gitu. Jadi, itulah kemudian kenapa label ini penting untuk dipahami gitu. Nah, ini nanti mungkin materinya bisa di-share ya, Miss Manis ya. Jadi teman-teman juga belajar nih, oh ternyata emosi banyak ya. Atau teman-teman bisa menilai diri teman-teman sendiri. Misalnya, aku sedang marah. Wah, marah yang seperti apa nih? Marah yang frustasi atau marah yang merasa terancam? Oh, kadang kita kalau merasa terancam, kita malah balik marah ya, gitu kan. Aku sedang marah di fase yang mana nih? Fase seperti apa? Gitu. Jadi ini penting sekali untuk pengetahuan diri kita terhadap emosi yang kita rasakan dan juga emosi dari lawan bicara kita. Itu. Selanjutnya, tone of voice. Nah, ini jelas ya, tergambar ya bahwa tone of voice ini adalah salah satu sinyal atau tanda ekspresi emosi seseorang. Teman-teman coba bayangin, pasti berbeda, pasti akan ada beda ketika orang tua atau mama memanggil dengan nada sayang, artinya teman-teman tidak melakukan kesalahan apapun, ataupun ketika mama marah gitu kan, nadanya naik 2 oktaf gitu kan, misal mawar gitu kan, itu wah oke, mama marah gitu kan, atau misalnya ketika guru-guru merasa kok kayaknya kita susah dibilangin, nah ketika kasih tahu mungkin nadanya agak sedikit naik, nah oke, guru sudah marah berarti saya melakukan kesalahan, misal seperti itu. Jadi intonasi ini penting untuk kita pahami bahwa karena ini adalah salah satu sinyal dari ekspresi emosi orang lain dan juga diri kita sendiri. Kita bisa menilai, oh oke kok nada saya udah tinggi ya, nih saya memang sedang marah sama lawan bicara saya gitu. Nah, selanjutnya tadi tone of voice, selanjutnya adalah H, hearing the whole person. Nah, hearing the whole person ini yang dimaksud adalah bahwa kita harus lebih memahami secara lebih mendalam sebenarnya apa sih yang terjadi sama orang tersebut. Jadi jangan terburu-buru untuk menilai. Kita harus mencoba untuk mencari tahu situasi apa yang sebenarnya dialami oleh misalnya lawan bicara kita. Kenapa sih misalnya teman kita menandak jadi sebenarnya kita bercanda gitu dan bahan bercandaan ini nggak biasanya fine aja dan tidak membuat dia sedih, tapi pada hari ini gitu kok dia jadi nangis ya, apa nih, ada apa nih, ada yang berbeda gitu kan, kenapa dia menjadi lebih sensitif misalnya, gitu kita harus cari tahu. Oh ternyata setelah dicari tahu bahwa ternyata dia punya masalah di keluarganya, pantesan dia lebih sensitif hari ini. Jadi memahami konteks atau situasi saat ini, kenapa sih orang lain bisa bertindak sampai seperti itu adalah hal penting yang harus kita juga lakukan ketika kita ingin melatih empati kita. Nah, keeping your curiosity open, not judging until you really understand where that person is coming from. Kita boleh kepo, tapi keponya yang bermanfaat ya, bukan kepo untuk gibah ya. Jadi keponya lebih ke kenapa nih? Kenapa yang membuat dia menjadi sampai seperti itu? Gitu. Dan mencoba untuk ketika kita paham situasinya, kita mencoba untuk membantu mereka dari
misalnya memberikan saran mereka bagaimana mereka bisa mengatasi hal tersebut gitu. Jadi kepo tapi bertujuan, bukan kepo untuk gibah gitu ya. Oke. Yang terakhir, why your response. Nah, pernah dengar istilah ini kan? Teko itu akan mengeluarkan isinya. Gitu. Jadi respon kita itu akan mengeluarkan seperti apa pemikiran dan tindakan kita terhadap orang lain. Nah, yang kita harus pahami bahwa respon kita itu akan sangat berpengaruh terhadap orang lain. Kalau teman-teman tadi ingat tentang dokter yang punya empati, ketika dia men-treat pasien dengan empati, menunjukkan kemampuan empati gitu kan, dampaknya sangat besar bahwa kesembuhan pasien menjadi meningkat gitu. Jadi kita memang dalam hal ini harus berhati-hati terhadap respon yang akan kita tampilkan dengan lawan bicara kita. Itu teman-teman, 7 kunci atau 7 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melatih diri untuk menampilkan empati gitu. Nah, itu tadi 7 kuncinya, artinya 7 hal yang harus kita pahami dan juga kita hayati ya, dan kita kita harus lakukan. Nah, terus gimana sih sebenarnya cara apa yang bisa mengembangkan, bagaimana caranya untuk mengembangkan empati yang kita miliki? Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jadi menurut Andrew Sobel, dia ini seorang coach untuk empati dan juga relationship. Dia bilang pertama, challenge yourself. Jadi kasih tantangan ke diri teman-teman sendiri. Dengan tadi mencoba untuk cari alternatif, kenapa ya dia bisa kayak gini gitu. Cari sudut pandang lain, cari alternatif pikiran lain gitu. Jadi challenge yourself. Terus get out of your usual environment. Keluar dari zona nyaman, teman-teman. Lihat sekitar teman-teman, ada kondisi apa, ada fenomena apa, ada situasi apa, yang kemudian teman-teman bisa menghayati dan teman-teman bisa bantu ke arah yang seperti apa gitu. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk dapat membantu sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Jadi keluar dari zona nyaman ini sangat penting sekali, dan social project ini menjadi salah satu kesempatan ya Miss Manis ya untuk teman-teman men-challenge diri teman-teman sendiri keluar dari zona nyaman teman-teman. Terus get feedback, minta feedback dari orang lain. Apakah respon atau perilaku atau respon yang saya berikan sudah tepat? Apakah kamu merasa nyaman dan sebagainya? Itu kita untuk mengevaluasi tindakan kita, untuk mengevaluasi perilaku kita, apakah sudah tepat atau perlu improvement atau perlu dikembangkan lagi. Explore the heart, not just the head. Jadi pakai hati gitu, jangan hanya logik gitu, jangan ini kalau nangis pasti dia cengeng gitu, misalnya kayak gitu ya. Jangan. Tapi coba libatkan hati kita, libatkan afek kita, libatkan feeling kita. Terus walk in other shoes. Jadi coba untuk memahami tadi sudut pandang orang lain, coba untuk merasakan kira-kira ketika kita berada dalam posisi dia itu seperti apa gitu. Terus ukur atau challenge lagi nih, apakah pemikiran saya sudah tepat atau sama ini jangan-jangan saya penilaiannya masih belum tepat nih gitu. Jadi bertindak skeptis terhadap pemikiran ya, artinya benar nggak sih ini saya sudah tepat nggak sih gitu. Jadi harus selalu diukur gitu, apakah pandangan saya sudah tepat atau belum. Lalu tadi cultivate your sense of curiosity, kepo, tapi keponya yang bertujuan, bukan untuk bergibah dan lain sebagainya. Jadi rasa ingin tahunya dipupuk, pengen tahu lebih dalam nih kenapa ini bisa terjadi. Pengen tahu sebenarnya apa sih yang membuat seseorang bisa berperilaku seperti itu. Jadi curiosity-nya ditimbulkan, digali lagi. Dan terakhir, ask better question. Nah, ini mungkin salah satu hal yang kadang kita bisa spontan. Maksudnya sebenarnya nggak pengen nyakitin gitu ya, tapi karena saking spontannya kok jadinya kayak nggak empati gitu ya. Misalnya, kita lagi bersepeda bareng gitu kan. Tiba-tiba teman kita teriak gitu. Oh, handphonenya dijambret ketika sedang sepedaan. Mungkin secara kita nggak sadar, kok bisa dijambret misalnya kayak gitu. Ya, orang yang dijambret atau teman kita yang dijambret, ya bisa aja lah orang buktinya sudah dijambret. Nah, tapi sebenarnya kita bisa
merespon dengan pertanyaan yang lebih baik. Yaitu pertama kita bisa menanyakan kondisinya dia dulu gitu. Kamu nggak apa-apa? Ada yang luka nggak gitu kan? Dibanding tadi kok bisa dijamret gitu kan? Ya bisa aja gitu kan. Ya orang juga yang dijamret nggak tahu kok kenapa bisa gitu kan, karena sudah terjadi. Tapi kita bisa menanyakan opsi pertanyaan yang lebih baik dengan menanyakan kondisinya, dengan menanyakan keadaannya. Dan ini memang harus dilatih teman-teman. Ya mungkin memang kadang kita secara spontan ya, jadi nanyanya kok kayak nggak empati, tapi ini bisa dilatih gitu. Gitu. Nah, sebentar. Jadi itu tadi, jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar empati kita bertumbuh. Gitu. Nah, ini saya tadi saya udah banyak berbicara panjang lebar dan sekarang saya pengen nge-challenge teman-teman nih. Teman-teman ngelihat fenomena ini, apa yang teman-teman rasakan? Dan kita diskusi di kolom chat lagi ya. Saya minta partisipasinya lagi ya sama teman-teman ya. Oke? Oke, sebentar. Oke. Tolong disimak. Hai Ani, hai. Oke, saya nanya dulu, ada nggak yang pernah mengalami peristiwa serupa? Oke, di kolom chat, kalau misalnya pernah, coba saya mau tahu siapa aja yang pernah mengalami kondisi kayak si Ani? Atau justru yang seperti teman-temannya ya, jangan-jangan ya? Yang pernah mengalami kondisi seperti Ani? Nggak ada? Atau ada? Ini masih pada nyimak kan ya? Siapa yang pernah mengalami kondisi seperti Ani? Di kolom chat saya mau tahu responnya. Oh, Prima pernah dulu waktu SD. Oke, yang lain? Kayaknya Tegar pernah deh. Pernah ya? Oh, kalau enggak Deva. Oke, diulang lagi ya. Diulang lagi videonya ya. Hai Ani, hai. Oke. Satu orang yang pernah di antara berapa nih partisipan? Saya. Oh, Deva, saya tuh siapa? Deva. Deva pernah juga. Oke, Ya, siapa lagi? Pleset. Saat kepleset ya? Diketawain ya? Iya, Bis. Oke, siapa lagi yang pernah? Mungkin ada yang ngetawain. Dari 56 yang ada di sini, yang pernah baru 2 orang? Yang pernah ngetawain siapa? Atau yang pernah ngetawain ya? Oke. Aku, Mis, aku. Yang pernah ngetawain. Kebanyakan nggak pernah Pak ngetawain. Tegari. Waduh, jangan-jangan nih yang bayangan pernah ngetawain Jujur, ya? Pak. Oke. Daripada kau jujur kan. Oke. Nggak apa-apa. Kita ini tahapnya belajar ya, jadi berbuat kesalahan itu nggak apa-apa. Oke, sekarang next ya. Refleks Miss biasanya Miss langsung keluar. Latihan pertama, saya pengen responnya di-cut lagi. Tanggapan teman-teman mengenai video itu. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat video itu? Di chat? Videonya nggak tertampil, Miss. Yang tadi, video yang tadi. Yang Ani. Video yang Ani tadi, dari ketika teman-teman melihat video itu, apa yang tanggapan teman-teman apa? Atau apa yang teman-teman mungkin rasakan ketika teman-teman melihat video itu? Zaki merasa apa, Zaki? Itu, aduh sebentar Miss, baru mau ngetik malah udah ke kiri. Oke, siap ditunggu. Oke, merasa tidak dihargai ya. Oke, mukanya dibantuin malah diketawain ya gitu. Oke, ada lagi selain Zaki
yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ada yang mengetik kah? Atau ada yang pengen wave, saya merasa kasihan dan ingin menolong dia, empati. Oke, jadi merasa ingin menolong ya, kasihan sama Ani dan ingin menolong. Oke, terima kasih terhadap Zaki dan Prima. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, sekarang dari melihat video itu, kalau memang teman-temannya memiliki empati, kira-kira apa yang mungkin akan mereka lakukan? Menolong, Miss, langsung, Miss. Menolong langsung, caranya gimana? Menolongnya. Kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Oke, nanya ya, bener. Nanya, kamu nggak apa-apa gitu kan? Kamu nggak apa-apa, terus nolong. Oke, terima kasih. Ini siapa tadi? Suara siapa? Saya nggak kenal suaranya soalnya, Miss. Terima kasih pada yang bersuara gitu. Oke, jadi tadi pastinya sedih ya ngelihatnya. Kok jatuh, sudah jatuh, tapi malah diketawain dan bahkan direkam dan mungkin videonya akan dipost gitu kan sama mereka gitu dan jadi bahan tertawaan. Itu jelas tidak menunjukkan perilaku empati. Nah, ketika teman-temannya memiliki perilaku empati tadi, kalau yang bersuara tadi siapa bilang bahwa paling tidak ditanyain dulu, kamu nggak apa-apa gitu kan, baru nolong gitu. Oke, terima kasih pada teman-teman yang mengungkapkan pandangannya. Itu tadi untuk video pertama. Sekarang ada video satu lagi yang mungkin ini sering dialami oleh teman-teman juga. Tonton ya. Ngapain sih nangis lagi? Wah. Oke, pernah nggak ngalamin peristiwa kayak itu? Mirip-mirip? Oke, saya bertanya pada teman-teman, pernah nggak teman-teman mengalami peristiwa kayak gitu? Atau mirip seperti itu, lagi nangis, sedih, tapi diresponnya kayak gitu. Apa rasanya teman-teman? Sakit. Sakit. Sakit ya, betul. Sedih gitu, sakit hati ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus sebenarnya kalau kakaknya tadi punya empati, kira-kira apa yang harusnya dia lakukan kepada adiknya ini? Kamu Ngelihat adiknya nangis? menangis, ada apa? Ditanyain, betul. Ditanyain kenapa nangis gitu ya. Oke, itu salah satu respon dari berperilaku empati ya. Jadi bukannya di gaslighting jadi yang kenapa sih kamu kayak bayi aja gitu kan, tapi ditanyain kenapa, kenapa permasalahannya, kenapa kok nangis gitu, seperti itu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Nah, tadi benar bahwa perilaku sekedar menanyakan kamu nggak apa-apa, kamu kenapa, itu sudah mulai menggambarkan perilaku empati kita gitu. Nah, ini karena dunia memang harusnya seperti ini gitu, bukan yang video yang pertama tapi ini video yang kedua, karena dunia memang harusnya seperti ini. Hai Ani. Gimana kakinya, bisa berdiri nggak? Kamu nggak apa-apa kan Ani? Oke, indah ya kalau kayak gini ya, saling menolong ketika ada yang butuh bantuan dan teman-temannya ini sudah sangat menampilkan perilaku empati gitu. Jadi ada teman yang jatuh terluka, kalau tadi awal mereka malah ngetawain, tapi di sini mereka menolong seperti itu. Dan ini Ceritanya sama kakak. Kamu dengerin aku.
Iya. Tadi kalau dari postur tubuh, kakaknya sangat terbuka secara eye contact juga ada gitu kan, dan dia memang menampilkan perilaku empati. Nah, indah ya kalau dunia kayak gini ya gitu kan, dan kita bisa mulai teman-teman dari diri kita sendiri gitu. Kamu dapat menjadi salah satu penyumbang membuat dunia ini lebih baik lagi gitu. Nah, kesimpulannya apa dari kegiatan kali ini? Kita udah sampai pada kesimpulan nih. Jadi apa nih kesimpulan yang teman-teman dapatkan dari kegiatan ini? Nah, ada yang mau tunjuk tangan gitu, atau ada yang mau sharing? Oke, jadi teman-teman ada 2 kesimpulan utama yang mungkin akan saya pertegas lagi menjelang akhir sesi kali ini. Yang pertama adalah bahwa empati ini bukan hanya berdampak sama orang lain, teman-teman, tapi juga diri kita. Sesungguhnya diri kita juga mengambil benefit dari perilaku empati yang akan kita tampilkan. Seperti itu. Dan yang kedua adalah, yang ingin saya ingatkan adalah, ingat 7 kunci empati, jaga eye contact, muscle of facial expression, kenali ekspresi dari lawan bicara kita, sadari postur tubuh kita, itu jangan sampai malah memblok, tapi karena postur ini tadi ya salah satu pengantar untuk membuka suatu hubungan. Afeksi, label emosi, tadi kita harus paham juga label emosi, jaga intonasi dari suara kita, usahakan untuk mendengar keseluruhan cerita dari orang tersebut, jangan langsung judging, jangan langsung memberikan penilaian, dan yang terakhir, ini mungkin paling pamungkasnya adalah respon kita. Bagaimana kita akan merespon dari situasi yang kita hadapi dan dari misalnya lawan bicara kita. Gitu. Itu kesimpulan yang mungkin bisa saya tekankan sekali lagi. Nah, ini saya mau meng-quote dari Dr. Helen Race. When we empower others, we can collectively come together to bring our best self. Jadi ketika kita memberdayakan orang lain, sebenarnya kita juga membawa diri kita untuk menampilkan versi terbaik kita. To solve the world's biggest, smallest, and most vexing problem. Untuk dapat mengatasi persoalan di dunia ini, baik yang besar, yang kecil, maupun yang menjengkelkan. That is the power of empathy. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Miss Manis. Terima kasih banyak Miss Putih. Masya Allah, ini keren sekali. Ya Allah, saya tuh serasa, dari tadi saya nggak kedap ini, ngelemar hati. Iya, walaupun saya sudah, istilahnya sudah sangat senior ya, maksudnya sangat. Tapi ini sangat penting untuk kami guru-guru, dan tentunya kami tularkan ini kepada anak-anak, apalagi untuk kegiatan social work ini. Karena memang tujuannya itulah supaya empati siswa, empati peserta didik dapat terus bertumbuh. Karena ketika dia punya empati yang cukup bagus, yang bagus, pasti itu akan membawa karir yang bagus untuk dia. Banyak orang yang akan respect sama dia, banyak orang yang akan menghargai, dan akan menjadi sosok yang sangat bijak. Dan itulah pemimpin-pemimpin yang nantinya sangat dibutuhkan di masa depan. Iya gitu. Putih. Anak-anakku. Nah, sekarang saatnya sharing tanya jawab. Oke. Oke, Nana. Nana ingin bertanya. Najwa? Enggak, No, enggak. Ada lagi, yuk. Keren banget tuh tadi. Pertanyaan-pertanyaan materinya. Responnya juga keren-keren tadi ya. Responnya juga keren-keren. Yuk, ada pertanyaan dari anak-anakku semua? Saya ingin bertanya. Boleh? Oh iya, silakan Prima. Prima ya? Iya. Saya pernah mendengar love yourself first before you love others. Itu memang benar atau seharusnya bagaimana? Oke.
tadi Prima menanyakan love yourself first, lalu kamu bisa mencintai orang lain ya. Ya benar gitu. Bahkan bukan hanya cinta, bahkan bukan hanya sekedar mencintai diri kita, tapi kita juga harus bisa mengapresiasi diri kita. Tadi ya, ingat, teko hanya akan mengeluarkan isi teko. Ketika bahkan kita tidak mencintai diri kita, gimana kita bisa membuka diri untuk mencintai orang lain? Ketika kita tidak bisa mengapresiasi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa atau mampu untuk mengapresiasi orang lain? Gitu. Jadi tadi bahwa kita harus memberdayakan diri sendiri dulu, baru kita bisa memberdayakan orang lain. Kita harus bisa mengenali emosi kita dulu nih, gitu. Baru kita bisa mengenali emosi orang lain. Jadi tadi pengetahuan tadi tentang afeksi, tentang label emosi, pada dasarnya bukan hanya sekedar kita bisa mengenali orang lain, tapi justru itu juga menjadi sumber bahan pembelajaran kita untuk lebih kita mengenal diri sendiri. Kalau misalnya aku marah, aku kayak gimana sih gitu? Dari intonasi apa yang berbeda gitu ketika aku marah ataupun sedih? Atau dari ekspresi emosi ketika aku ekspresi emosinya seperti ini, berarti aku sedang apa gitu? Emosi apa yang sedang aku rasakan gitu. Jadi memang benar, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, mengapresiasi diri kita sendiri, baru kita bisa menularkan hal tersebut kepada orang lain. Gitu, Prim. Jadi benar itu. Quote-nya benar gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Prima. Masya Allah, keren sekali pertanyaannya dan jawabannya juga keren. Betul, betul sekali. Yuk, yang lain pasti ada pertanyaan di dalam diri kalian masing-masing. Tentang empati dalam berteman, empati dengan orang-orang di sekitar kita, empati dengan orang yang menurut kita sih aku lebih kaya dari dia, atau menurut kita sih aku lebih cantik dari dia, misalnya seperti itu. Yuk, seperti itu yuk. Bertanya yuk. Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kayak saking terharunya, Miss tadi. Atau enggak? Mereka sedang ini. Aku termasuk yang mana ya? Aku kalau malah kayak mana ya? Aku level diriku seperti apa ya? Mungkin lebih ke situ. Mungkin. Jadi introspeksi diri ya, menilai diri sendiri dulu ya. Oke, itu bagus sekali ya. Mungkin seperti itu. Oke, anak-anakku masih ada. Ini keren banget ini. Sebenarnya kayaknya mereka banyak pertanyaan deh, tapi mungkin malu-malu kali ya. Mungkin ya, malu-malu ya. Atau gurunya yang mau tanya. Oh ya. Oke, boleh. Silahkan, boleh, bener, Miss. Beneran boleh, ya? Boleh. Selama saya mendampingi siswa, kebanyakan mereka itu sangat paham dengan dunianya. Menurut jalan pikirnya ya. Tapi belum terlalu bisa memahami orang tua gitu. Padahal kan anak dan orang tua memang punya cara berpikir yang berbeda. Betul. Orang tua kebanyakan menginginkan anaknya jauh lebih baik dari dirinya, lebih baik untuk kedepannya si anak ini begitu. Cuman anak belum bisa menerima itu gitu. Sehingga yang saya amati selama ini, anak menilainya sebagai kenapa sih orang tua aku ini ngatur-ngatur aku terus gitu. Apakah orang tua aku nggak bisa berempati terhadapku gitu. Oke. Ya, seperti itu selama saya mendampingi gitu. Siap. Ya. Jangan-jangan anak-anak pernah ngerasain kayak gitu lagi sama orang tuanya. Oke, siap. Dengan Miss Winda. Oh, ini Miss Winda yang tadi selalu menjawab ya. Siap. Oke. Nah, inilah tadi ya, empati ini sebenarnya tidak hanya dalam salah satu pihak ya, Miss ya, tapi ketika dalam suatu hubungan itu memang dua belah pihak harus berusaha untuk menampilkan empati. Kalau tadi anak-anak merasa bahwa kok kayaknya orang tua nih nggak paham gitu kan sama saya gitu kan.
jangan-jangan sebenarnya kita juga tidak membuka diri untuk mencoba memahami maksud dari orang tua apa sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kita punya alat loh untuk bisa memahami, untuk bisa mungkin lebih tahu gitu sebenarnya sudut pandang orang tua seperti apa. Kita punya mulut dan kita punya 2 telinga untuk mendengar gitu. Tinggal mau atau tidak aja sebenarnya kita berkomunikasi lebih lanjut dengan orang tua. Seperti itu. Jadi memang dalam hal ini memang dua-duanya butuh untuk apa ya? Kalau bisa dibilang menahan ego, ya sama-sama dua-duanya menahan ego. Artinya bahwa di sini yang dicari adalah yang terbaik gitu. Bukan saling aku yang menang atau pokoknya harus sesuai kemauanku gitu, bukan seperti itu. Tapi dua-duanya harus sama-sama menyadari sebenarnya apa sih, apa yang diinginkan, apa yang terbaik sebenarnya yang bisa kita lakukan agar misalnya masa depan saya, misalnya masa depan anak menjadi semakin sukses. Karena bisa jadi jangan-jangan ada hal-hal yang luput dari perhatian anak-anak gitu kan. Ada yang hal-hal yang luput dari perhatian kita. Tadi ya, ada salah satunya get feedback. Jangan-jangan selama ini yang kita lihat memang cuma sebatas dari sudut pandang kita. Kita tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Atau bisa jadi jangan-jangan orang tua sebenarnya punya sudut pandang lain yang kita nggak kepikiran sama sekali. Tapi karena kita sudah pokoknya ngebatasin, pokoknya emang mama gitu, maunya menang sendiri misal kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuka diri untuk mencoba untuk memahami lebih dalam gitu sih Miss. Jadi memang harus legowo untuk bisa mendengar, sama-sama mendengar. Pun orang tua juga harus seperti itu ya. Artinya bahwa di sini semua ingin yang terbaik. Nah, bisa dikomunikasikan kok, semua bisa didiskusikan kayak gitu. Gitu Berarti Miss cara Winda. memulainya dengan paling mudah adalah bicara ya Miss ya. Bicara, betul. Bicara mengungkapkan isi hatinya gitu. Betul, berbicara dan mendengar gitu kan. Karena biasanya mungkin saking kita misalnya kayak udah menggebu-gebu, telinga ini tidak termanfaatkan dengan baik. Kita cuma sekedar mendengar tapi tidak mendengarkan gitu. Nah, itu sesuatu yang berbeda gitu. Dengar kan masuk kuping kiri, bisa jadi keluar kuping kanan. Tapi ketika kita mendengarkan, ada proses menghayati, ada proses untuk memikirkan gitu, mengolah informasinya. Oke, berarti mama sebenarnya maunya kayak gini nih gitu. Kayaknya bisa deh nih diketemuin kayak gitu. Jadi ada proses seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi harus mencoba untuk mendengarkan. Dan itu sulit, Miss, kalau nggak dilatih, memang. Gitu, betul. Ya. Terima kasih, Miss Putih. Sama-sama, Miss Winda. Masya Allah, pertanyaannya, aduh, kena semua ini. Ya, anak ya kena, orang tua yang kena, guru juga kena. Orang tua juga. Semuanya kena ya. Iya, gue betul banget, Miss Manis, gue banget. Oke deh. Masya Allah, nikmatnya momen ini. Oke, anak-anakku masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau waktunya sudah menunjukkan. Kayaknya udah nggak sabar ini, Miss. Mau segera ini ya? Merealisasikan proyek ya. Betul, iya gitu. Dan nanti ketika kita sedang melaksanakan proyek itu, coba mereka menggunakan hati mereka ya Miss ya, pasti mereka hatinya nanti kayak manyes gitu dan kita sudah bekal nih apa tadi yang bisa kita lakukan nih untuk menunjukkan rasa empati kita. Nanti tinggal kita tangkap hasilnya nih, rasa apa yang aku rasain nih nanti habis ini. Oke. Miss Putih, terima kasih banyak. Waktu sudah sama Miss Manis. 14.18. Nggak kerasa ya. Dan sangat menyenangkan sekali ngobrol di sini, sama sekali nggak ngantuk, nggak kedap-kedip, dan asik. Semoga untuk anak-anakku ini sangat bermanfaat untuk kalian ya nak ya. Amin, insyaallah. Amin. Terima kasih Miss Putih sekali lagi. Saya karena sudah tidak ada pertanyaan dan paparan sudah selesai, mari kita akhiri. Walaupun Miss Manis tadi lupa menyampaikan sisinya Miss Putih. Miss Putih adalah psikolog atau dari SMP Budi Mulia 2 dari
Jogja Medical Center ya Miss ya, dari JMC. Nah, saya nggak tahu nih Miss Putih apakah ada jadwal di SMA seperti dulu? Ya, insya Allah untuk semester ini saya juga membantu di SMA, Miss. Jadi bisa kita sharing-sharing, anak-anak kalau yang mau sharing juga bisa. Terima kasih banyak Miss Putih. Semoga lain waktu kita segera bertemu kembali dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Terima kasih atas kesempatannya ya Miss Manis ya. Ya, siap. Terima kasih Miss Putih kepada anak-anakku. Terima kasih banyak atensinya, terima kasih banyak perhatiannya. Setelah ini silahkan segera susun program kalian dan kalian bisa presentasi di guru pembimbing masing-masing. Membuat dengan hati, presentasi dengan hati, hasilnya insya Allah sangat bermanfaat untuk kalian nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kebaikan kembali kepada kalian semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah. Meetingnya sendiri-sendiri ya, Miss ya? Ya, sendiri-sendiri. Ya, guru pendamping. Oke, berarti Ya, pakai akunnya guru pendamping sendiri ya? Ya, betul. Ya. Okay. Baiklah, saya bikin. Sip. Pamit ya Miss Manis ya. Ya, makasih Miss Putih. Ayo Miss Winda, Mister semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Arga? Kan boleh live. Arga, Bagas, Nenes. Wah, terus siapa lagi nih ya? Najwa, Nakisha, Rafael, Andito, Valen, Rizal. Ya, halo Miss. Sudah selesai, boleh live. Ini mau ngobrol ya? Mau ngobrol Bergabung di... Enggak, Miss. Assalamualaikum, Miss.